Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari tafsir dan tartil Al-Quran metode Iqra. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk di pendampingan tahfidz di Iqra yang ke-6, yaitu surah Al-Zalzalah dan surah Al-Bayyinah. Insyaallah ini sesi terakhir untuk pembelajaran Iqra ya. Karena kalau tajwidnya ini belum pernah saya temui ya. Harusnya ada Iqra yang pembelajaran tajwid. Kalau di bukunya ini ada petunjuknya, tapi saya tidak pernah menemui bukunya. Harusnya setelah Iqra itu anak-anak harus sampai di juz 1, 2, 3. Setelah terus baru masuk tajwid dan huruf. Biasanya begitu. Tapi untuk Iqra sendiri ini saya belum pernah tahu bukunya. Tapi di ketentuan di jilid 6-nya itu ada yang sudah disusun atas nama tim Tadarus AMM Yogyakarta khususnya. Tapi saya tidak pernah menemui itu. Nah, untuk surah Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah ini adalah yang terakhir ya, untuk Iqra yang ke-6. Setelah itu nanti di Al-Quran tahfidz pendampingnya dimulai dari surah Al-Alaq sampai dengan Al-A'la. Syukur-syukur nanti anak juga bisa memenuhi target, yaitu juz 30 bilghaibnya sudah hafal. Semoga nanti itu bisa disusun supaya lulusan dari madrasah diniyah Darul Ta'lim ini juga punya kemampuan. Salah satunya adalah hafal juz 30 bilghaib gitu. Monggo bisa diulangi mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Adiyah dengan dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza
فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita ganti lagu di surah Takasur dengan Hawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi ketentuannya kanan tetap dengan lagu JRK, kecuali kelas khusus yang sudah dipilih oleh ustaz-ustazah menjadi kelas murattal atau makomat, seperti suaranya yang enak, suaranya yang berbakat, itu disendirikan ketika di jilid 6. Kalau sudah ketemu anak-anaknya, ini dimasukkan kepada kelas murattal untuk persiapan pembinaan untuk musabaqah untuk cabang taktil. Itu kita lanjutkan di surah Al-Zalzalah. Ini ada 8 ayat. Kita pakai nahawan. Saya bacakan terlebih dahulu. Kalau ganti lagu bisa pakai misalnya Bayati juga boleh. Bayati. Ya, bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Boleh pakai itu. Enggak. A'udzu 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nada yang pertama naik, nada yang kedua turun, nada yang ketiga naik, nada ketiga turun. Gitu ya. Ini biasanya digunakan oleh para peserta hafid
Hafid Indonesia RCTI misalnya populer pakai lagu ini, termasuk peserta didik yang dari Al-Ghufar itu yang kemarin di 2019 dominan pakai lagu ini ya, hampir jadi ajuan terbaik yang 4 besar. Kalau mungkin bisa dilihat YouTube-nya, nama YouTube-nya Ma'in Ikrimah Hafid Indonesia 2019 ajuan terbaik. Rata-rata pakai lagu ini sama ada nada dimiringkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya begitu. Dan nada miring yang untuk melengkapi perbedaan-perbedaan dengan peserta-peserta yang lain. Nah, kelas-kelas murattal tartil ini mungkin bisa jadi diadakan di madrasah diniyah kita dalam ta'lim agar supaya ini bisa mencetak para qori'ah terutama di bidang tartil, karena masih jarang anak yang bisa mengkolaborasikan dalam satu bacaan itu menjadi 2 atau 3 lagu. Ya, kalau sudah begitu, ketika tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, nah satu lagi PR yang harus diberikan ke anak-anak yang ketika kemampuannya sudah 2 bagus itu adalah kemampuan tartil yang bagus dengan membacakan banyak lagu. Misalnya karena di ketentuan tartil di MTQ provinsi kebetulan bulan depan itu dapat undangan untuk ikut MTQ kabupaten. Jadi MTQ kabupaten itu lagi sedang bergulir di seluruh Jawa Timur. Jadi beberapa peserta yang kemarin itu nge-share info kemarin Mojokerto. Nah, bulan depan ini Jombang itu mengadakan MTQ kabupaten, dan itu pesertanya boleh dari seluruh Jawa Timur untuk KTP atau KK yang bermukim di Jawa Timur. Jadi bukan putra daerah saja yang diperkenankan, tapi dari seluruh Jawa Timur yang berkenan untuk ikut. Nah, kemarin dapat undangan juga dari Jombang. Nah, yang perlu disiapkan hal-halnya begitu. Kalau di Al-Ghufar itu kan mencetak 3 cabang nih. Yang pertama adalah cabang tartil Quran itu minimal umurnya di angka sampai umur 11 12 bulan 29 hari, artinya sebelum umur 12 tahun kurang sehari. Itu untuk kategori tartil ya. Jadi kalau tartil itu biasanya dibacakan dengan 1 lagu, dan itu sudah alhamdulillah sudah sangat-sangat banyak. Misalnya hanya dibaca dengan jiarka saja, atau tartil saja, atau nahawun saja, atau cuman bayati saja seperti yang surat Al-Zalzalah ini coba kita gunakan, itu kurang cukup untuk untuk bermusabaqah atau untuk menjadi peserta, itu masih kurang cukup. Ternyata ketika beberapa kali mengikuti event di kabupaten pun itu masih jarang adanya. Mungkin 1 atau 2 peserta yang mampu untuk anak umur sekian untuk mengkolaborasikan dalam satu bacaan, karena biasanya itu makro itu diambil 4 jam sebelum ananda tampil biasanya. Nah, pelatihnya menyuguhkan beberapa, nanti ayat sekian sampai sekian ananda pakai lagu ini, di ayat sekian sampai sekian. Nah, itu kadang-kadang jarang anak-anak bisa men-switch atau merubah dari lagu jiarka ke nahawan, dari lagu nahawan ke bayati misalnya. Itu agak susah kalau tidak terbiasa. Makanya dari itu saya berharap di Darul Ta'lim itu membuat satu wadah
yang berisi anak-anak yang punya kemampuan suara yang bagus nanti dilainkan begitu ya kelasnya, dibina agar supaya punya generasi-generasi yang mampu seperti itu. Di kabupaten kemarin di Gresik ya, ikut di Gresik, alhamdulillah dapat undangan juga, tak ikutkan beberapa walaupun tidak dapat nominasi. Itu alhamdulillah belajarnya banyak. Ketika ikut musabaqah, oh ini lagi trennya lagu ini nih, lagi trennya lagu lagu ini yang Al-Zalzalah ini, yang lagu Bayat ini lagi tren, yang digunakan oleh anak-anak seumuran 11 tahun. Cuman saya belum menemukan yang bisa. Kemarin di Gresik itu cuma 1 orang dan itu nominasi juara 2 kemarin. Nah anak saya kemarin yang saya kirim di Gresik itu masih belum bisa lancar nge-switch lagunya. Jadi ketika lagunya saya switch itu berantakan di tajwidnya. Nah itu yang jadi poin kurangnya. Karena yaitu masih awal saya bentuk 1 tahun itu ternyata kurang dalam pembinaan untuk membiasakan anak-anak untuk mengganti lagu, belum itu benar tajwidnya, belum itu benar makhrajnya, sehingga mampu. Harapannya ketika di provinsi itu sudah mulai banyak, ketika di Jawa Timur di Pasuruan kemarin yang anak-anak terutama dari kota Gresik ya, kota Gresik itu gudangnya Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan Jember biasanya itu pembinaannya mungkin sudah dilakukan, bahkan mungkin sudah dikoordinasikan dengan TPQ. Dan saya tanya kenapa kok bisa nge-switch, bisa merubah lagu dengan menjadi temanya. Ketika jadi juri itu jurinya langsung lihat pesertanya itu loh, kok segampang itu dia ganti lagunya jadi bagus begitu. Jadi suasana juga bisa berubah gitu. Ternyata pembinaannya itu juga sudah lama dan itu di TPQ unggulan-unggulan di kota Jember itu memang sudah dibentuk. Jadi pengurus LPTQ-nya tinggal copot aja, pengurus lembaga pengembangan tilawah Al-Qur'annya sudah mencopot aja. Oh ini sudah yang dari takdir. Akhirnya saya menemukan cara memang dibina dari dasar. Jadi TPQ yang ada dikondisikan oleh LPTQ, diadakan pembinaan secara berkala di bidang taktil untuk anak-anak agar supaya begitu. Jadi itulah yang pada akhirnya yang dapat nominasi, karena banyak taktil yang lancar, makronya bagus, bacaannya, tajwidnya oke, tapi ternyata tidak cukup. Hal seperti itu tidak cukup, butuh kemampuan perpindahan lagu-lagu yang bagus. Nah, semoga modal itu juga saya gunakan di SD untuk melakukan juga pembinaan di bidang taktil, karena tahfidz sudah ada. Nanti pun itu juga bisa digunakan di cabang 1 juz tilawah ketika anak itu mempunyai kemampuan menghafal yang bagus. 1 juz tilawah itu bisa di juz 30, bisa di juz 1. Jadi qorik dulu, qoriknya itu 18 jam diberikan, 18 jam diberikan. Setelah itu nanti tahfidz itu terdiri dari 3 pertanyaan. Nah kalau qoriknya sudah bagus, tahfidznya bagus, tinggal per pertanyaan lagunya dibuat berbeda. Nah itu nanti, wah itu luar biasa di 1 juz tilawah. Itu nanti juga berkembang di 5 juz tilawah, karena 5 juz juga sama formatnya, tilawah dulu baru nanti masuk di tahfidznya, baru di 10 juz baru tidak ada. 10, 20, 30 juz baru tidak ada, cukup tahfidznya aja. Jadi kepingin saya juga ada kelas-kelas seperti itu. Dan kita lanjutkan di surah Al-Bayyinah dengan pakai lagu yang seperti tadi, lagu Bayat. Kalau misalnya dalam satu surat ini kan Bayyinah kan panjang ya, ada 8 ayat. Kalau kita bikin 3 lagu gitu, 3 lagu enggak, kalau mungkin. Jadi dibagi. Jadi pertama pakai jerga. Pertama pakai yang ini aja. Ini gimana tadi? Apa? Jadi
Tiga ayat pertama kita jerka, 3 ayat kedua pakai nahawan, 2 ayat terakhir kayak. Coba ya. Kita coba. Kita bayar dulu aja jadi mix yang belum familiar. Kita ulang ya. Al-Zalzalah tadi gimana? Saya pun juga susah untuk switch ya. Kadang aku mau lagu nih. Nah, ini lagu lupa ya. Bisa kok. Yes. Zalzalah. Kita pakai bayat dulu 3 ayat. Setelah itu lawan, setelah itu yang terakhir adalah siapa. Ya. Oke. 3, 2, 1 yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin ya, berarti nih musyrikin. Ulangi. Lam yakunil 3, 2, 1 yuk. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah,
susah ya, tapi berhasil minimal. Ini jadi referensi lagu, 3 lagu ini yang nanti 3 lagu saja cukup untuk membuat juri-juri atau para mustamik itu terkesima dengan penampilannya. Ya, mungkin Jiharta saja itu sudah luar biasa. Apalagi ketika kita pakai lagu Jiharta itu kan memang jarang digunakan oleh beberapa lembaga Al-Quran yang lain. Kenapa Jiharta menjadi alamat ya, menjadi kekhasan dari TPQ kita, madrasah diniyah kita, menjadi salah satu kekhasan pembawaan Al-Qurannya dibacakan dengan lagu Jiharta. Mantap. Ada yang ditanyakan? Kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Nah, pakai Al-Bayyinah kok. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kita ganti. Wa ma tafarraqal ladzi 3, 2, 1. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ganti lagu Jiharta. 3, 2, 1. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Bisa di-mix ya. Tapi insya Allah kalau terbiasa dilakukan, memang susah ya
pindah aku itu susah. Susah. Kemudian ini alhamdulillah sudah, artinya tanggung jawab saya di TPQ untuk pembinaan ustadz-ustadzah sudah selesai nih. Artinya tanggung jawab saya untuk di TPQ membina, mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk merekonstruksi, memperbaiki dan sebagainya. Di jilid 6 ini alhamdulillah sudah rampung. Tugas saya rampung. Jadi mungkin ini jadi pertemuan terakhir versi TPQ. Minggu depan sudah apalagi yang bisa dibahas untuk diperbaiki. Jadi saya inginnya apa yang sudah kita pelajari beberapa bulan ya, 5 bulan ya, 5 bulan insya Allah itu teraplikasikan dulu di Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi memang seperti yang dulu saya ngobrol sama Ustadz Mukhtar bahwa banyak keinginan dari saya untuk madrasah atau pondok pesantren Darul Ta'lim selain TPQ. Yang kedua, TPQ-nya ini saya anggap sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai untuk membuat TPQ ini punya kekhasan, membuat TPQ ini punya sesuatu yang fresh dan sebagainya. Itu saya sudah merasa sudah saya berikan semua apa yang saya punya. Tinggal bagaimana setelah TPQ ini, berarti 2 lagi yang tanggung jawab saya yang harus bisa saya selesaikan di pondok pesantren dalam. Yang pertama adalah perintisan mahat dan sekolah formal. Itu yang apa namanya, yang pernah saya tangkap ketika saya ngobrol dengan Ustadz Yusuf dan Ustadz Mukhtar waktu itu. Jadi mungkin ini TPQ-nya ini adalah pertemuan yang terakhir versi TPQ. Ya, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, karena sudah jilid 6 juga sudah selesai. Insya Allah yang Al-Quran sudah tinggal jalan, program tahfidnya sudah tinggal jalan dan sebagainya. TPQ-nya sudah rampung, tanggung jawab saya. Berikut ada yang mungkin bisa di-share, ada yang mungkin bisa ditanyakan. Untuk TPQ ini untuk Iqra dan tahfidz dampingannya ini nanti kita aplikasikan dulu, kita jadikan ikon. Kemudian setelah kita berhasil meyakinkan publik bahwa kita ini hidup dan maju dan setinggi itu, kemudian nanti kita merambah ke ma'had dan sekolah formalnya. Jadi mungkin sementara ini dianggap selesai dulu, baru kemudian nanti kita matangkan di aplikasi ke lembaga dulu. Baru kan kita pikirkan ke depannya. Memang sepertinya tidak bisa tidak bisa terlalu kita kejar cepat. Jadi ini biar kita matangkan di aplikasi pendidikan dulu. Dengan santri yang ada kita optimalkan, kemudian nanti kan masyarakat membaca sendiri nanti. Besar harapan kita semua ya, Darul Ta'lim ini bisa eksis kembali, bisa menjadi salah satu parameter pondok pesantren, salah satu unggulan juga di Kota Batu. Ya, semoga itu bisa, marwah itu bisa kembali ke kita, seperti halnya para pendahulu yang sudah mendirikan pondok pesantren ini. Jadi tugas kita adalah bagaimana ini bisa kembali menjadi lebih baik. Mahatnya sebenarnya sudah saya tata, untuk mahatnya itu tinggal
ketika saya sudah diperkenankan untuk share, saya share. Sudah saya susun sedemikian rupa untuk pola ma'hadnya, baik itu nanti mungkin nanti bisa share, setelah itu nanti dengan bisa tambahi dengan kekhasan salafiyahnya atau dengan klasiknya seperti apa, nanti bisa dikolaborasikan dengan apa yang saya konsep. Setelah mungkin nanti itu bicara, ma'hadnya bisa dieksekusi, nanti bersamaan itu mungkin ma'had dan formalnya juga nanti bakalan akan bersama gitu, karena bakalan akan bersama dengan program non formal formalnya, baik itu yang ingin direncanakan kemarin yang dibicarakan adalah sekolah menengah atas atau SMA-nya, atau hanya bermukim saja. Kalau bermukim itu yang kemarin saya ketemukan konsepnya itu pondok pesantren wisata. Jadi kebetulan saya hitung-hitung itu ruangannya masih mungkin, kamar-kamarnya mungkin, lokasinya juga mungkin, termasuk kita sebagai KWB Kota Wisata Batu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi kemarin sempat punya konsep kalau model pondok pesantren wisata itu hanya dikunjungi oleh ketika liburan seperti ini. Jadi liburan seperti ini sebenarnya momen untuk kita juga untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat, kita spill istilahnya begitu kepada masyarakat, bahwa di sini pun juga ada ma'hadnya dengan membuka pesantren-pesantren kilat selama liburan. Itu banyak sekali. Kemarin diundang ke salah satu alumni dari PIG yang buka di daerah Kedungkandan, namanya rumah Qurani, itu juga baru. Dengan cara bagaimana supaya ma'hadnya ramai, salah satunya dengan membuka program ketika liburan-liburan seperti ini. Nah, itu momentum untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa misalnya kita punya ma'had, yaitu pondok pesantren yang bermukim, dengan mengajak santri-santri yang ada dan lembaga-lembaga sekitar yang berkenan untuk ikut dalam program-program yang sudah kita susun. Itu salah satunya. Salah satu juga pondok wisata itu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar kota ya, yang ingin juga belajar di kita, juga menyediakan penginapannya, menyediakan pembelajarannya dan sebagainya. Itu juga banyak konsepnya seperti itu. Wonten menawi. Jadi ini yang terakhir untuk TPQ, pertemuan kita terakhir. Saya mohon maaf apabila selama 5 bulan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada tindak tanduk yang kurang sopan dan lain sebagainya. Saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini bisa diakhiri hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.